Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi ya dalam video pembelajaran akuntansi perusahaan dagang. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari transaksi siklus perusahaan dagang PT Amanah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menerapkan materi yang telah kalian pelajari sebelumnya ke dalam pencatatan transaksi siklus perusahaan dagang, seperti melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung, melakukan pencatatan ke dalam jurnal khusus, serta melakukan pencatatan ke dalam buku pembantu piutang, utang, dan juga kartu persediaan. Baiklah, ayo kita langsung masuk ke dalam materi. Di sini ada tahapan dalam melakukan pencatatan transaksi. Jadi, apabila kalian menerima soal siklus transaksi perusahaan dagang, apa sih yang akan kalian lakukan pertama kali? Nah, yang kalian lakukan pertama kali yang paling tepat adalah membaca informasi perusahaan dan kebijakan akuntansi terlebih dahulu. Karena dalam informasi tersebut akan tersedia metode-metode yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan pencatatan akuntansi, seperti dalam kartu persediaan, apakah metode penilaian yang digunakan, apakah FIFO, LIFO, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita lakukan pencatatan saldo awal ke dalam buku besar, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, dan kartu persediaan. Nah, dalam soal siklus transaksi itu biasanya ada neraca saldo awal, lalu ada daftar saldo piutang, ada daftar saldo utang, dan daftar saldo persediaan. Maka yang harus kalian lakukan adalah mencatat saldo awal tersebut ke dalam buku-buku yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan transaksi, karena terkadang ada yang melewatkan step ini. Lalu pada saat pencatatan selanjutnya, kalian lupa menuliskan saldo awal, sehingga tahapan ini akan mengurangi risiko kesalahan kalian dalam mengerjakan siklus. Setelah itu, analisis bukti transaksi lalu catat ke dalam jurnal khusus dan buku pembantu yang diperlukan. Nah, setelah kalian membaca informasi perusahaan, kebijakan akuntansi, dan mencatat saldo awal, barulah kita masuk ke dalam bukti transaksi. Next, di sini kita akan membahas informasi umum dan kebijakan akuntansi dari PT Amanah. Yang pertama, ada identitas perusahaan dan usaha pokoknya. Di sini terlihat bahwa nama perusahaannya adalah PT Amanah, beralamat di Jalan Raden Saleh nomor 3 Jakarta. Ada nomor NPWP-nya, ada NPPKP-nya, jenis usahanya perdagangan, ada kode KLU-nya, nomor seri faktur pajak, nomor telepon, dan nomor fax-nya. Lalu, PT Amanah adalah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan elektronik mesin cuci dengan merek Samsung dan merek LG. Perusahaan ini melakukan distribusi penjualan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Perusahaan juga melakukan penjualan langsung kepada pelanggan tunai. Perusahaan dipimpin oleh MF Yusuf sebagai pemilik sekaligus direktur utama dengan NPWP sekian. Dari informasi ini, kita mengetahui bahwa PT Amanah adalah perusahaan dagang yang melakukan perdagangan mesin cuci, dan mesin cucinya itu hanya bermerekkan Samsung dan juga LG. Penjualan yang dilakukan berupa kredit dan juga tunai. Lalu di sini ada kebijakan akuntansinya. Yang pertama ada kebijakan akuntansi umum. Seperti yang kita lihat dari kebijakannya, PT Amanah menggunakan dasar accrual basis. Apa sih accrual basis itu? Jadi, dalam akuntansi, kita dapat menggunakan accrual basis atau cash basis. Kalau accrual basis merupakan metode akuntansi dengan pengakuan dan pencatatan yang dilakukan saat terjadinya transaksi, walaupun transaksi tersebut belum menerima dan mengeluarkan kas. Serta satu lagi, cash basis. Kalau dalam accrual basis, kita melakukan pencatatan kapanpun, walaupun itu belum menerima dan mengeluarkan kas. Sedangkan dalam cash basis, kita hanya mencatat transaksi yang sudah menerima ataupun mengeluarkan kas. Jadi yang kita catat adalah transaksi yang berkaitan dengan kas saja. Sedangkan PT Amanah menggunakan dasar accrual basis. Sehingga kita akan melakukan pengakuan dan pencatatan pada saat terjadinya transaksi. Nah, lanjut ada periode akuntansinya dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Setiap akhir bulan disusun neraca saldo.
pencatatan transaksi menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum, dan mata uangnya menggunakan rupiah. Yang kedua, ada kebijakan akuntansi dalam pembelian. Dalam pembelian barang dagang dilakukan kepada distributor tunggal Samsung dan LG di Indonesia. Jadi, kita melakukan pembelian barang dagang itu hanya kepada Samsung dan LG. Setiap pembelian barang dikenakan PPN 10% dan dicatat ke dalam PPN masukan atau akun fed-in. Lalu, ongkos kirim pembelian barang dagang ditanggung oleh perusahaan, sehingga apabila terjadinya pembelian, PT Amanahlah yang akan menanggung ongkos kirim tersebut. Setiap retur pembelian diperhitungkan pengurangan nilai utang dan PPN masukan. Termin pembayaran 3/10N per 30. Apa sih artinya 3/10N per 30? Jadi, PT Amanah akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 3% apabila melunasi pembayarannya dalam jangka waktu 10 hari. Dan jatuh temponya itu adalah 30 hari setelah transaksi. Apabila melakukan keterlambatan pembayaran utang, maka akan dikenakan denda 1%. Selanjutnya, ada kebijakan akuntansi dalam pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta dibayar dengan cek atau biliet giro berdasarkan bukti kas keluar dan lampiran bukti-bukti pendukung. Sehingga apabila PT Amanah melakukan pengeluaran kas di atas 1 juta, itu akan kita catat dalam akun cash in bank. Kalau di bawah 1 juta, dibayar dengan kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress system. Setiap pengeluaran menggunakan voucher kas kecil. Nah, sedangkan di bawah 1 juta akan kita catat sebagai petty cash atau kas kecil. Nah, dalam kas kecil itu ada sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Dalam sistem dana tetap adalah metode pembukuan kas kecil yang dilakukan dengan jumlah rekening yang selalu tetap. Dalam sistem ini, pengeluaran kas kecil dicatat pada saat pengisian kembali, sehingga pada saat melakukan transaksi pengeluaran dengan kas kecil itu tidak dicatat, dicatatnya hanya pada saat pengisian kembali. Sedangkan apabila dalam sistem kas kecil dana tidak tetap atau sistem fluktuasi, saldo pengisian kas kecilnya tidak harus sama dan dapat berubah-ubah, serta pengeluaran yang terjadi itu akan langsung dibukukan dan juga dicatat dalam jurnal kas kecil. Selanjutnya ada kebijakan penjualan. Nah, daerah penjualan dari PT Amanah itu meliputi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Setiap penjualan barang dagang dikenakan PPN 10% dan dicatat dalam akun PPN keluaran. Nah, kalau pembelian tadi akan dicatat dalam PPN masuk atau fed-in, sedangkan dalam penjualan akan kita catat ke dalam akun PPN keluaran atau fed-out. Selanjutnya, biaya angkut penjualan akan ditanggung oleh pelanggan, berarti kita tidak menanggung beban angkut penjualan. Perusahaan bekerja sama dengan penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang Raja Wali Express, bukan pengusaha kena pajak, untuk setiap pengiriman barang ke pelanggan. Pembayaran kepada penyedia jasa ekspedisi dilakukan setiap awal bulan berikutnya dan dicatat ke dalam akun utang beban angkut penjualan. Sehingga biaya angkut penjualan yang kita terima dari pelanggan itu akan kita catat sebagai utang beban angkut penjualan. Kenapa? Karena nanti biaya tersebut akan kita bayarkan kepada ekspedisi Raja Wali Express pada awal bulan berikutnya. Lalu, setiap retur penjualan diperhitungkan pengurangan nilai piutang dan PPN keluaran, serta termin pembayaran yang berlaku adalah 2/6 N per 20. Apa artinya? Yaitu adalah pelanggan akan mendapatkan potongan penjualan sebesar 2% apabila melunasinya dalam jangka waktu 6 hari setelah transaksi, dan jatuh tempo pelunasannya adalah 20 hari setelah transaksi. Apabila lewat dari 20 hari tersebut, maka pelanggan akan dikenakan denda sebesar 1%. Selanjutnya ada hutang asuransi. Perusahaan atau PT Amanah mengasuransikan seluruh produk yang dijualnya untuk menjamin mutu barang. Premi asuransi sebesar 0,5% dihitung dari harga jual sebelum PPN, sehingga dalam setiap penjualan akan ada yang namanya hutang asuransi. Nah, premi asuransi ini akan disetorkan secara kumulatif atau tahunan oleh perusahaan pada awal periode berikutnya. Sehingga dalam transaksi penjualan, asuransi itu akan kita catat sebagai hutang asuransi karena asuransi yang kita terima dari
pelanggan itu akan kita bayarkan pada perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengan PT Amanah. Selanjutnya ada penerimaan kas. Setiap penerimaan kas disetor pada bank pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di perusahaan. Setiap penerimaan kas dibuatkan bukti kas masuk dan dilampirkan dengan bukti store, kwitansi atau bukti pendukung. Dana perusahaan disimpan dalam rekening biro Bank Mandiri, kantor cabang utamanya Jakarta. Kita lanjut. Ini ada kebijakan akuntansi perusahaan dalam penilaian persediaan barang dagang. Sistem pencatatan menggunakan sistem perpetual, sehingga pencatatan persediaan akan kita lakukan setiap terjadinya transaksi yang mempengaruhinya, dan dibuatkan kartu persediaan untuk setiap jenis barang. Lalu yang kedua adalah metode penilaian menggunakan metode harga pokok rata-rata bergerak atau moving average. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, cara menghitung harga pokok rata-rata adalah dengan membagikan total harta dibagi dengan jumlah unit, maka akan kita dapatkan harga pokok rata-rata barang. Selanjutnya adalah penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus, yang mana beban penyusutan aset besarnya tetap dalam setiap periode, dan pencatatan beban penyusutan dilakukan setiap akhir bulan. Setiap adanya mutasi aset tetap akan kita catat ke dalam kartu aset tetap, dan tanggal pembelian aset tetap di bawah tanggal 15 dihitung penyusutan 1 bulan. Namun, apabila tanggal pembelian aset tetap di atas tanggal 15, penyusutan bulan yang bersangkutan akan diabaikan. Sebagai contoh, kita membeli aset tetap pada tanggal 13 November, maka 13 November itu termasuk ke dalam di bawah tanggal 15, sehingga pada bulan November itu, pada tanggal 30 November akan kita hitung penyusutannya. Sedangkan misalnya kita membeli aset tetap pada tanggal 20 November, itu termasuk ke dalam di atas tanggal 15, maka di November itu tidak kita hitung penyusutannya, namun kita hitung pada bulan berikutnya, yaitu bulan Desember. Lalu yang terakhir adalah kebijakan dalam pajak. Perusahaan masuk ke dalam kelompok wajib pajak peredaran bruto tertentu PP nomor 46. Setiap pemotongan dan penyetoran pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Lalu, setiap pajak yang dipotong pihak lain terhadap perusahaan akan dicatat sebagai beban pajak. Karena perusahaan merupakan wajib pajak peredaran bruto tertentu PP nomor 46, sehingga tidak diperkenankan mencatat pajak dibayar di muka. Nah, di sini kita tahu apabila kita dipotong pajaknya oleh pihak lain, maka akan kita catat sebagai tax expense atau beban pajak. Nah, selanjutnya dalam soal PT Amanah ini juga ada daftar akun. Dari daftar akun ini kita bisa melihat nomor akunnya. Berapa saja nomor akun untuk, misalnya untuk cash in bank nomor akunnya adalah 11100, untuk petty cash 11200, dan seterusnya. Ada aset, ada liabilities, ada equity, ada cost of sales, ada operational expense, dan juga ada non-operational income dan non-operational expense. Dari sini kalian bisa melihat akun-akun dan juga nomor yang digunakan oleh PT Amanah. Lalu ada daftar saldo atau neraca saldo PT Amanah periode 30 November 2014. Di sini terlihat bahwa total dari neraca saldo PT Amanah November 2014 itu sebesar 3 miliar sekian. Lalu di sini ada catatan neraca saldo. Utang beban terdiri dari, jadi utang beban itu adalah expense payable. Nih, terdiri dari gaji karyawan bulan November dan listrik dan telepon bulan November sebesar sekian. Jadi terlihat dari catatan ini bahwa ada utang beban yang akan kita bayarkan pada bulan Desember. Nah, selanjutnya ada daftar saldo piutang dagang, daftar saldo utang dagang, daftar saldo persediaan barang, dan juga daftar jasa. Daftar saldo piutang dagang PT Amanah pada bulan November sebesar 323.400.000. Ada yang dari PT Sinar Mentari dan PT Angkasa Jaya. Dan pelanggan lainnya yaitu PT Cahaya Bulan dan pelanggan tunai yang tidak memiliki saldo piutang. Selanjutnya ada daftar saldo utang dagang sebesar
395 juta. Ini ada pada Samsung Indonesia dan juga PT LG Electronics. Dan ada saldo persediaan barang. Ada mesin cuci Samsung dan juga mesin cuci LG. Dengan totalnya 65 unit, saldo persediaannya adalah 499 juta sekian. Dan ini juga ada daftar jasa yang disediakan oleh PT Amanah. Ada jasa servis mesin cuci Samsung dan juga ada jasa servis mesin cuci LG. Untuk mesin cuci Samsung, tarif jasanya itu 500.000 per unit dan jasa servis mesin cuci LG adalah 750.000 per unit. Nah, jadi dari neraca saldo yang tadi sama daftar saldo yang ada di sini akan kita catat dulu ke dalam buku besar dan juga buku-buku pembantu. Lalu di sini ada daftar aset tetap dan penyusutan. Ini sebagai informasi, jadi aset tetapnya itu yang dimiliki ada kendaraan. Kendaraannya ada 2, ada mobil pick-up Suzuki dan juga Toyota Innova, dan juga peralatan. Ini totalnya ada 343.300 nilai bukunya. Nah, ini kita mencatat informasi dalam daftar saldo piutang dagang ke dalam buku pembantu piutang dagang. Yang PT Cahaya Bulan 0, PT Sinar Mentari sesuai informasi 113 juta sekian, PT Angkasa Jaya sebesar 212 juta sekian. Lalu selanjutnya kita juga catat daftar saldo utang ke dalam buku pembantu utang dagang. Ada supplier dari PT Samsung Indonesia dan juga PT LG Electronics. Ini balance-nya kita masukkan sesuai dengan informasi yang tertera dalam daftar saldo utang dagang. Lalu daftar persediaan juga kita catat ke dalam kartu persediaan. Ada Samsung Biotech dan juga LG WF Smart. Untuk item Samsung, kuantitinya adalah sebesar 25 unit dengan harga pokok Rp5.687.500. Jumlahnya 142.197.500. Dan LG WF Smart unitnya sebesar 40 unit dengan harga pokoknya Rp8.923.500. Setelah kita baca informasi dan kebijakan akuntansi perusahaan, lalu kita catat saldo awal ke dalam buku-buku yang diperlukan, maka kita akan masuk ke dalam transaksi perusahaan dagang. Di sini ada dokumen nomor 1. Ada bukti kas keluar nomor BK12-01 tertanggal 1 Desember 2014 dari bukti kas keluar PT Amanah. Nah, PT Amanah mengeluarkan bukti kas keluar menandakan PT Amanah mengeluarkan sejumlah kas. Tadi sesuai dengan kebijakan akuntansi, kalau di atas 1 juta menggunakan akun kas, sedangkan kalau di bawah 1 juta menggunakan akun kas kecil. Nah, ini kan total dibayar atau total keluarnya itu 49.702.600, maka akan kita gunakan cash in bank. Di sini ada keterangan untuk apa saja kas ini dikeluarkan. Yang pertama adalah pembayaran gaji karyawan bulan November 2014. Di sini ada untuk gaji karyawan penjualan dan juga untuk gaji karyawan administrasi dan umum dengan totalnya Rp31.245.600. Lalu ada pembayaran telepon dan listrik bulan November 2014. Teleponnya sebesar Rp2.500.000 dan juga listriknya sebesar Rp957.000 dengan total Rp3.457.000. Nah, gaji karyawan bulan November dan juga telepon dan listrik bulan November ini telah tercatat dalam daftar saldo atau neraca saldo bulan November sebagai utang beban atau expense payable. Sehingga pencatatannya juga kita catat sebagai expense payable. Tuh, expense payable-nya berada di debit karena utangnya akan berkurang. Lalu yang terakhir ada pembayaran biaya angkut penjualan ke CV Raja Wali Express sesuai tagihan nomor RJ125 bulan November 2014. Ini juga telah ada dalam kebijakan akuntansi penjualannya bahwa pembayaran kepada penyedia jasa ekspedisi dilakukan setiap awal bulan berikutnya dan dicatat dalam akun utang beban angkut penjualan. Sehingga di sini juga kita catat sebagai freight payable atau utang beban angkut penjualan.
sebesar 15 juta. Maka cash in bank yang kita keluarkan sebesar 49.702.600. Kemana kita catat bukti kas keluar ini? Tentu ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal. Perlu nggak sih bukti kas keluar ini dicatat ke dalam buku pembantu kartu persediaan atau buku pembantu utang? Tidak perlu, karena di sini tidak mempengaruhi persediaan barang dagang dan juga tidak mempengaruhi utang kepada para pemasok, sehingga hanya kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas saja. Bagaimana pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kasnya? Seperti ini. Pertama, kita tulis nama perusahaannya, PT Amanah. Lalu yang kedua, kita catat nama jurnalnya, yaitu Cash Disbursement Journal, dan periodenya, yaitu Desember 2015. Ini page-nya adalah halaman yang pertama, maka di sini kita tulis page 1. Ada tanggal transaksinya tadi adalah tanggal 1 Desember 2014. Nomor dokumennya seperti yang tertera dalam pojok kanan atas itu adalah BK12-01. Lalu keterangannya ada gaji karyawan, ada biaya telepon dan listrik, serta biaya angkut dan penjualan. Nah, gaji karyawan dan biaya telepon dan listrik ini kita masukkan ke dalam akun expense payable. Nah, expense payable ini nomor akunnya berapa sih? Nomor akunnya adalah 21200. Dari mana kita tahu nomor akunnya? Kita bisa lihat lagi ke dalam daftar akun yang telah ada pada soal sebelumnya. Lalu biaya angkut penjualannya akan kita catat ke dalam nomor akun 21300 atau akun trade payable. Sedangkan untuk kreditnya, cash in bank-nya langsung kita catat ke dalam kolom cash in bank sebesar Rp49.702.600. Paham ya? Lalu kita akan lanjut ke dalam dokumen yang kedua. Dokumen yang kedua ini juga bukti kas keluar. Bukti kas keluar yang diterbitkan oleh PT Amanah dengan nomor BK12-2 tertanggal 2 Desember 2014. Ini dibayarkan kepada PT Samsung Indonesia sejumlah Rp193.090.625. Ya, untuk apa? Untuk pembayaran faktur nomor 1325 tanggal 23 November 2014. Dibayar via cek mandiri, berarti kita menggunakan cash in bank. Ini adalah transaksi pengeluaran kas PT Amanah untuk membayarkan utangnya kepada PT Samsung Indonesia. Maka ini selain kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas, juga kita catat ke dalam buku pembantu utang. Berapa sih utang PT Amanah pada PT Samsung Indonesia? Ini bisa kita lihat atau kita cek lagi dalam daftar saldo utang dagang sebelumnya. Nah, ini ada keterangan. Termin pembayaran dalam transaksi pembelian oleh PT Amanah adalah 3/10/30. Transaksi pembelian dilakukan oleh PT Amanah pada tanggal 23 November 2014 dan dibayarkan pada tanggal 2 Desember 2014. Maka totalnya adalah 9 hari. Maka dari itu, PT Amanah mendapatkan potongan pembelian sebesar 3%. Nah, untuk mengetahui jumlah utang, kita lihat lagi dari daftar saldo utang dagangnya berapa, yaitu sebesar Rp199.062.500. Yang kita keluarkan, kas yang kita keluarkan itu sebesar, ini yang ada di bukti kas keluar, Rp193.090.625. Lalu kalau misalkan hanya kita catat account payable dan cash in bank-nya saja, maka jurnal kita menjadi tidak balance. Lalu kita catat juga potongan pembeliannya. Potongan pembelian itu kita catat dalam sisi kredit bersama dengan cash in bank, karena potongan pembelian itu akan mempengaruhi kas yang kita keluarkan. Bagaimana perhitungan potongan pembeliannya? Yaitu sebesar 3% sesuai dari termin pembayarannya dikalikan dengan jumlah utangnya, maka akan kita dapatkan nominal Rp5.971.875. Potongan pembeliannya seharusnya kita catat ke dalam akun diskon pembelian atau potongan pembelian. Namun dikarenakan dalam daftar akun PT Amanah tidak ada atau PT Amanah tidak menggunakan akun potongan pembelian, maka langsung kita catat ke dalam cost of sales atau harga pokok penjualan.
karena nantinya juga potongan pembelian itu akan mengurangi HPP. Maka ini bisa langsung kita catat ke dalam akun cost of sales saja. Nah, seperti ini pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kasnya. Tadi kan tanggal 1 udah kita catat ya yang transaksi pertama. Tapi di sini untuk memudahkan kalian dan tidak bingung, hanya saya perlihatkan yang transaksi tanggal 2. Nomor dokumennya BK12-02 kepada Samsung Indonesia dengan nomor fakturnya 1325. Nah, di debitnya adalah accounts payable sebesar 199.062.500. Di kreditnya ada cash in bank ini yang kita keluarkan, dan juga akun lainnya adalah 51000 yaitu akun cost of sales sebesar potongan pembeliannya berapa 5.971.875. Ini juga kita catat ke dalam buku pembantu utang. Kepada buku pembantu utangnya milik siapa? Tentu milik PT Samsung Indonesia yang awalnya ada saldonya sebesar 199.062.000. Udah kita keluarkan nih, kita keluarkan atau kita bayarkan, maka kita kurangkan saldo utangnya, kita catat di debit, dan dalam saldo akhirnya kita sudah tidak memiliki utang kepada PT Samsung Indonesia. Total utangnya tetap 199 juta, tidak dikurangi dengan potongan pembelian, karena potongan pembelian itu hanya akan mempengaruhi kas yang kita keluarkan, bukan utang yang kita miliki. Lalu dokumen transaksi 3, ada invoice yang dikeluarkan oleh PT Amanah dan ada tulisan kopi juga. Berarti tandanya ini PT Amanah melakukan penjualan kepada siapa? Kepada PT Cahaya Bulan, yaitu salah satu pelanggannya yang beralamat di Jalan Raya Kuitang nomor 36 Jakarta Pusat. Tanggal penjualannya itu tanggal 7 Desember 2014 dengan nomor fakturnya AM12-01. Terminnya 2/10 net 20. Lalu apa saja barang-barang yang dijual oleh PT Amanah kepada PT Cahaya Bulan? Di sini ada keterangannya. Yang pertama ada mesin cuci Samsungnya sebanyak 6 unit dengan harga satuan atau harga jualnya itu 7.560.000. Maka jumlah penjualan untuk mesin cuci Samsungnya itu adalah 45.360.000 rupiah. Lalu yang kedua ada mesin cuci LG. Berapa unit? 10 unit dengan harga jual persatuannya adalah 10.500.000. Maka total penjualan untuk mesin cucinya adalah sebesar 105 juta. Ini total penjualannya adalah 150 juta. Namun ada diskon langsungnya nih, potongan penjualan secara langsung. Maka nilai barang yang kita jualnya adalah sebesar 145.110.000 rupiah. Seperti dalam kebijakan akuntansinya, PT Amanah mengasuransikan seluruh barang dagangnya. Ini asuransinya sebesar 0,5% yaitu 725.000 sekian. Dan juga ada PPN 10% yang akan kita catat sebagai PPN keluar atau pay out sebesar 14 juta sekian. Dan juga ongkos kirim via Raja Wali Express sebesar 2 juta. Maka total piutang dagang PT Cahaya Bulan itu adalah 164.419.105 rupiah. Ini kita catat kemana saja? Tentu ke jurnal penjualan karena ini dilakukan secara kredit. Lalu buku pembantu piutang milik PT Cahaya Bulan karena ini mempengaruhi piutang PT Cahaya Bulan. Lalu ke kartu persediaan juga, kartu persediaan yang Samsung dan juga LG karena mempengaruhi persediaan kedua-duanya. Bagaimana pencatatannya? Ada account receivable. Account receivable-nya sebesar berapa? Nih, sebesar 162.419.105. Jadi account receivable ini adalah nominal yang akan kita terima dari PT Cahaya Bulan gitu. Nah, rinciannya itu ada nilai barang juga nih. Nilai barang kita catat sebagai sales. Salesnya sebesar 145.110.000 rupiah. Sales ini adalah penjualan. Jadi ini yang kita tulis sebagai sales atau penjualan adalah nilai barang yang kita jual. Lalu ada utang asuransi atau insurance payable. Sesuai kebijakan akuntansinya ya, kita catat sebagai insurance payable. Besar nominalnya 725.550. Lalu ada paid out atau PPN keluaran. Sebesar yang tertulis di bukti transaksinya. Lalu ada trade payable juga
sesuai dalam kebijakan akuntansinya bahwa biaya angkut penjualan itu dibayarkan oleh pelanggan kita. Namun, biaya angkutnya itu akan kita bayarkan kepada Raja Wali Express yang telah bekerjasama dengan kita, maka akan kita catat sebagai freight payable sebesar 2 juta. Lalu, jangan lupa karena ini menggunakan metode perpetual, kita juga akan catat cost of sales atau HPP dan juga merchandise inventory di kredit. Nah, ini nominalnya adalah 123 juta sekian. Dari mana kita dapat angka 123 juta ini? Nah, untuk mendapatkan nominal ini kita harus catat terlebih dahulu ke dalam kartu persediaan. Ini awalnya saldo awal sebanyak 25 unit dan juga saldo awal LG-nya sebesar 40 unit. Pada tanggal 7 nih kita catat tanggal 7 Desember nomor dokumennya AM-12-1, kurangannya PT Cahaya Bulan. Karena ini penjualan, maka akan kita catat ke dalam kolom barang keluar. Nah, untuk yang Samsung Biotek ini, kita keluarkan atau kita jual sebanyak 6 unit. Harga pokoknya, kita tidak menggunakan harga jual ya. Kita gunakan harga pokok yang ada dalam kartu persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya. Nah, jumlahnya adalah 6 dikalikan dengan harga pokok. Kita dapat 34 juta sekian. Maka saldonya berubah dari yang tadinya kita punya 25 unit, udah kita keluarkan atau kita jual 6, maka sisanya adalah 19 unit. Totalnya juga berubah jadi 108 juta sekian. Nah, untuk yang LG WF Smart ini, saldo awalnya kan 40 unit, harga pokoknya 8923 sekian. Nah, pada tanggal 7, kita catat dalam barang keluarnya juga. Yang kita jual kepada PT Cahaya Bulan adalah sebanyak 10 unit. Harga pokoknya kita ikutin yang di saldo nih, yang di kolom balance sebesar 8.923 sekian. Nah, maka dari itu kita dapatkan jumlah barang keluarnya itu adalah 89.235.000 rupiah. Ini ada keterangan harga pokok per unit barang keluar mengikuti harga pokok per unit di saldo akhir. Nah, berdasarkan pencatatan ini, maka kita dapatkan barang keluarnya itu sebesar 34.125 ditambah 89.235. Maka nilai cost of sales dan merchandise inventory-nya yaitu 123.360.000 rupiah. Nah, sama ya, 123.360. Setelah itu kita catat dalam jurnal penjualan dan juga buku pembantu piutang. Nih, dalam jurnal penjualan kita catat account receivable-nya sebesar yang ada di transaksi. Lalu ini akun lain-lainnya adalah cost of sales atau HPP. Lalu di kreditnya ini sales-nya penjualannya sebesar 145, ini fade out atau PPN keluaran, dan akun lain-lainnya ini ada asuransi, terus juga ada freight payable atau utang biaya angkutnya. Dan juga ini merchandise inventory di kredit sebesar 123.360. Lalu, jangan lupa kita catat ke dalam buku pembantu piutang milik PT Cahaya Bulan. Yang tadinya saldo awal milik PT Cahaya Bulan adalah tidak ada, maka PT Cahaya Bulan itu tidak memiliki piutang pada kita. Setelah adanya penjualan pada tanggal 7, maka piutangnya bertambah sebanyak nih 162.419.105. Dan di kolom saldo akhir atau di kolom balance juga tertera bahwa PT Cahaya Bulan memiliki piutang pada kita sebesar 162 juta sekian. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam dokumen nomor 4. Di sini ada invoice-nya asli ya, faktur asli yang dikeluarkan oleh PT Samsung Indonesia. Nah, kita PT Amanah menerima faktur dari PT Samsung Indonesia dan fakturnya itu adalah faktur asli, menandakan bahwa kita adalah pembeli. Berarti ini adalah transaksi pembelian dari PT Samsung Indonesia. Di sini ada keterangan dijual kepada PT Amanah yang beralamat dalam Jalan Raden Saleh. Ini adalah alamat kita, PT Amanah. Jadi ini tanggal pembeliannya adalah 9 Desember 2014 dengan nomor fakturnya 158-B-12-14. Nah, ini syarat pengirimannya seharusnya FOB shipping point karena pada saat keterangan di bawah ongkos kirimnya itu menambah utang dagang kita, maka ini adalah kita yang menanggung, maka seharusnya ini FOB shipping point. Terminnya 3/10 net 30. Barang apa saja sih yang kita beli dari PT Samsung Indonesia ini? Yaitu adalah mesin cuci Samsung Biotek sebanyak 15 unit dengan harga satuannya 5.687.500.
maka total dari barang yang kita beli adalah 85 juta sekian. Ditambah dengan PPN sebesar 10% yang akan kita catat dalam fade-in sebesar 8.531.000 sekian, yaitu nilai barangnya maka 93 juta sekian dan ditambah dengan ongkos kirim yang akan kita catat sebagai freight-in atau beban angkut pembelian sebesar 1.500.000. Maka total akun utang dagang kita adalah 95.343.750. Lalu transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal pembelian, lalu ke dalam buku pembantu utang dan juga kartu persediaan. Namun kartu persediaannya yang kita catat ke dalam kartu persediaan yang Samsung Geotek saja, karena tidak mengerti persediaan yang lainnya. Apa saja akun-akun yang akan terpengaruh dari transaksi ini, yaitu akun merchandise inventory, karena ini kan menggunakan sistem perpetual. Maka kita tidak catat ke dalam akun pembelian, namun kita catat ke dalam akun persediaan barang sebesar 85.312.500. Nih, totalnya, lalu ditambah PPN masuk 10%-nya dan juga freight-in atau beban angkutnya sebesar 1.500.000. Maka total utang dagang kita kepada PT Samsung Indonesia yaitu 95.343.750. Nih pencatatannya. Yang pertama-tama kita catat ke dalam kartu persediaannya. Saldo akhirnya itu kan 19 unit dengan harga pokoknya 5.687.500. Nah, lalu tanggal 9 kita melakukan pembelian dari PT Samsung. Kita catat dalam kolom barang masuk sebanyak 15 unit. Harga pokoknya 5.687.500, maka jumlahnya sekian kan. Nah, dalam saldonya unitnya sebanyak 34 unit. Ini kita jumlahkan dulu, 108 juta kita tambah 85 juta. Nah, kita dapat jumlah akhirnya 193.375.000 rupiah. Lalu untuk mendapatkan harga rata-rata bergeraknya, kita hitung 193 juta sekian dibagi dengan 34 unit. Maka kita dapat harga pokok yang baru adalah 5.687.500. Ini harga pokoknya masih sama dengan harga pokok yang sebelumnya. Lalu kita catat juga dalam jurnal pembelian. Ini tanggal 9 Desember dengan nomor dokumennya 158B1214, keterangannya PT Samsung Indonesia. Di sini merchandise inventory-nya sebesar 85 juta sekian, freight-in dan juga ini akun lain-lainnya yaitu 52.000 adalah akun dari freight-in. Serta akun payable adalah jumlah utang kita kepada PT Samsung Indonesia. Nah, ini kita catat juga ke dalam buku pembantu utang PT Samsung Indonesia. Sebelumnya pada tanggal 2 itu kan kita sudah melunasi seluruh utang kita kepada PT Samsung. Maka kita sudah tidak memiliki utang lagi. Nah, dari adanya pembelian, maka akan menambah utang kita pada PT Samsung sebesar 95 juta sekian. Maka dalam kolom saldo akhirnya ini kita mengetahui bahwa kita memiliki utang dagang pada PT Samsung Indonesia. Lanjut ke transaksi nomor 5, yaitu ini bukti kas masuk menandakan bahwa PT Amanah menerima sejumlah uang kas dengan nomor bukti kas masuknya itu 01-BM-12-14 tertanggal 11 Desember 2014, diterima dari PT Angkasa Jaya. PT Angkasa Jaya ini kalau dilihat dari daftar piutang dagang adalah pelanggan kita. Nah, kita terima dari PT Angkasa Jaya sebesar Rp214.221.000. Nah, apabila ada transaksi seperti ini, maka kita harus melihat kembali ke dalam daftar saldo piutang dagangnya. Nah, kalau di sini sudah saya sediakan keterangan. Nah, seperti yang tertera dalam kebijakan akuntansi dan dalam faktur nomor AM-11/25, termin pembayaran piutang adalah 2/6/N/20. Dan keterlambatan pembayaran piutang akan dikenakan denda sebesar 1%. Nah, dalam hal ini, PT Angkasa Jaya melunasi piutangnya dalam jangka waktu 40 hari setelah transaksi. Maka PT Angkasa Jaya terlambat melunasi piutang dan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1%. Kenapa PT Angkasa Jaya dikenakan denda? Karena dalam termin pembayarannya jatuh temponya itu kan 20 hari setelah transaksi. Namun, PT Angkasa Jaya melunasinya dalam jangka waktu 40 hari, maka itu melewati jatuh tempo dan dikenakan denda sebesar
sebesar 1% sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Nah, dari bukti transaksi ini akan kita catat ke dalam apa saja? Tentu karena bukti kas masuk kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Dan karena transaksi ini berpengaruh kepada piutang, maka akan kita catat ke dalam buku penutup piutang milik PT Angkasa Jaya. Apa saja yang kita catat? Yaitu cash in bank-nya, uang yang kita terima sebesar yang tertera dalam bukti kas masuknya Rp214.221.000, dan account receivable-nya, piutang dagang yang kita kurangkan dari PT Angkasa Jaya yaitu sebesar Rp212.100.000. Nah, sisanya akan kita catat ke dalam pendapatan keterlambatan. Nama akunnya adalah late fees income sebesar Rp2.121.000. Dari mana kita dapatkan nominal 2 juta sekian itu? Nah, perhitungan dendanya itu adalah dengan cara 1% dikalikan dengan piutang dagang milik PT Angkasa Jaya. Kita dapat Rp2.121.000. Nah, ini kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Tanggal 11 Desember, nomor dokumennya 01-BM-12-14, keterangannya PT Angkasa Jaya. Lalu di debitnya adalah cash in bank sebesar 214 sekian, ini uang yang kita terima. Lalu di kreditnya adalah akun piutang dagangnya sebesar 212.100, itu sesuai dengan piutang dagang dari PT Angkasa Jaya. Lalu ada juga nomor akun 82000, ini adalah akun late fees income sebesar Rp2.121.000. Jangan lupa kita juga harus catat ke dalam buku pembantu piutang dagang milik PT Angkasa Jaya. Nah, tadinya saldo awal kan sebesar Rp212.100. Nah, tanggal 11 kita terima uangnya, maka piutangnya kita kurangkan. Nah, akhirnya si PT Angkasa Jaya ini sudah tidak memiliki piutang lagi kepada kita, sudah lunas nih. Tapi nominalnya tetap menggunakan yang piutang sebelumnya ya, 212 juta, bukan yang uang yang kita terima. Karena uang yang kita terima itu adalah akun piutang dagang ditambahkan dengan pendapatan keterlambatan itu. Oke, kita akan lanjut ke dalam dokumen nomor 6. Ini adalah dokumen bukti kas masuk dengan nomor 02-BM-12-14 tertanggal 13 Desember 2014. Nah, bukti kas masuk ini kita menerima uang sebesar Rp600 juta dari PT Bank Mandiri. Untuk apa? Nah, ini ada keterangannya, pencairan dana pinjaman dari Bank Mandiri sesuai dengan surat perjanjian nomor sekian. Dari bukti transaksi ini, bukti kas masuk ini, kita mengetahui bahwa PT Amanah melakukan peminjaman uang tunai dari Bank Mandiri, maka akan kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Sisi debitnya adalah cash in bank karena kita menerima uang masuk, dan sisi kreditnya adalah utang Bank Mandiri karena utang kita juga bertambah kan, utang pada Bank Mandiri kita bertambah. Ini kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas seperti ini. Tanggal 13, keterangannya Bank Mandiri. Kas yang kita terima sebesar 600 juta dan juga ini akun lain-lainnya utang Bank Mandiri seperti dalam daftar akunnya nomor 22100 sejumlah Rp600 juta. Kita lanjut ke dalam dokumen nomor 7 atau transaksi yang ke-7. Nah, di dokumen nomor 7 ini adalah bukti kas keluar yang dikeluarkan oleh PT Amanah dengan nomor BK12-03 tanggal 15 Desember tahun 2014. Ini dibayarkan kepada kasir PT Amanah sebesar Rp12.395.000. Maka ini cash in bank yang kita keluarkan adalah sekian, 12 juta sekian. Nah, untuk apa saja? Yaitu untuk pembayaran pajak bulan November 2014. Pembayaran pajak ini juga ada detailnya untuk PPh pasal 21 dan juga PPN kurang bayar. Ini PPh pasal 21-nya sebesar 215 dan PPN kurang bayarnya sebesar Rp11.845.000. Lalu ada juga untuk pembayaran iuran BPJS bulan November 2014 sebesar Rp335.000. Nah, karena biaya-biaya yang kita bayarkan ini adalah biaya bulan November atau periode sebelumnya. Sekarang kan Desember, namun biaya yang kita keluarkan adalah biaya untuk November, maka ini sudah dicatat sebagai hutang. Nah, ini kita lihat dalam daftar saldo atau neraca saldonya. Nah,
PPh pasal 21 ini kita catat sebagai tax payable sebesar Rp215.000. Yang PPN kurang bayar, PPN kan VAT ya, maka kita catat sebagai VAT payable tentang PPN-nya sebesar Rp11.845.000 dan BPJS bulan Novembernya sudah kita catat sebagai BPJS payable sebesar Rp335.000. Maka kas yang kita keluarkan adalah 12 juta sekian. Ini kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, ini dia pencatatannya dalam jurnal pengeluaran kasnya, yaitu di debitnya kita masukkan ke dalam kolom akun lain-lain. Ini nomor akunnya kita sesuaikan dengan yang ada dalam daftar akunnya ya. Untuk tax payable-nya nomor 21600, untuk VAT payable-nya 21800, dan untuk BPJS payable-nya nomor 21500. Sedangkan di kreditnya langsung saja kita catat dalam cash in bank sebesar 12 juta sekian. Lalu kita lanjut ke dokumen yang ke-8. Ini adalah nota kredit yang dikeluarkan oleh PT Samsung Indonesia dengan nomor 01-NK-12-14 tertanggal 17 Desember 2014. Di sini PT Samsung Indonesia mengeluarkan nota kredit kepada PT Amanah perusahaan kita. Ini menandakan bahwa PT Amanah melakukan retur pembelian kepada PT Samsung Indonesia. Nih, dengan ini kami telah mengkredit rekening saudara untuk barang sebagai berikut. Tanggal 9, ini pembelian kita pada tanggal 9 dengan nomor invoice-nya 158-D-12-14 dengan alasannya rusak. Apa sih yang kita retur kepada PT Samsung Indonesia? Yaitu ini Samsung Biotek sebanyak 1 unit dengan harga satuannya 5 juta sekian. Maka nilai barang yang kita kembalikan itu sejumlah 5 juta sekian dengan PPN 568 sekian, maka jumlah utang dagang yang dikurangkan dari total utang kita adalah sebesar Rp6.256.250.000. Nah, transaksi ini akan kita catat ke dalam yang pertama jurnal umum, karena transaksi retur itu tidak dapat dibukukan dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Maka ini kita catat ke dalam jurnal umum atau general journal. Lalu ke dalam buku pembantu utang. Kenapa? Karena adanya transaksi retur pembelian ini akan mengurangi utang kita pada PT Samsung Indonesia. Lalu juga ke dalam kartu persediaan, karena ini mengurangi jumlah persediaan kita. Nah, pencatatannya itu kita catat sesuai yang ada dalam bukti transaksi yang di kolom jumlah. Nah, yang 6.256 itu adalah utang kita yang dikurangkan. Lalu yang 5.600 ini adalah merchandise inventory yang berkurang. Lalu PPN 10% ini tadinya kan pembelian kita menggunakan VAT-in. Nah, VAT-in ini kita kurangkan sehingga VAT-in yang tadinya di debit menjadi di sisi kredit. Nah, seperti ini, accounts payable debit sebesar 6 juta sekian, lalu di kreditnya ada merchandise inventory 5 juta sekian dan VAT-in 528.000 sekian. Pertama kita catat dulu ke dalam kartu persediaan. Ini kartu persediaan yang itemnya Samsung ya. Retur pembelian ini tetap kita catat ke dalam kolom barang masuk, karena kolom barang masuk itu untuk transaksi pembelian maupun retur pembelian. Kalau pembelian, otomatis barang masuk ini akan menambah saldo persediaan. Sedangkan retur itu kan mengurangi saldo persediaan. Maka dalam kolom barang masuk ini apabila terdapat retur kita gunakan tanda minus. Ini kita kurangkan sebanyak 1 unit, maka ini minusnya min 1. Dengan harga pokoknya 5.687.500, maka jumlahnya unit dikali harga pokok, maka minus 5.687.500 rupiah. Nah, saldo akhirnya yang tadinya 34 kita kurangkan 1 unit jadi tinggal 33 unit dengan jumlahnya juga berkurang 187 juta sekian. Transaksi ini kita catat dalam jurnal umum. Pencatatannya seperti yang tadi di slide sebelumnya, tanggalnya 17 Desember, nomor dokumennya nomor nota yang tadi, nota retur, dan di akunnya itu ada account payable, ada merchandise inventory, dan VAT-in. Di sini ada keterangan retur pada PT Samsung Indonesia dengan sejumlah sesuai yang ada di bukti transaksi. Dan jangan lupa ini juga kita catat ke dalam bukti pembantu utang milik PT Samsung Indonesia. Yang tadinya utang kita sebesar 95 juta, maka
kita kurangkan, kita debit utang tersebut sebesar 6.256. Maka sisa dari utang dagang kita kepada PT Samsung Indonesia berkurang menjadi 89.087.500 rupiah. Lanjut di transaksi yang ke-9. Nah, transaksi yang ke-9 ini merupakan penjualan ya, karena PT Amanah mengeluarkan invoice dan menyimpan faktur yang copy dengan tertanggal 19 Desember, nomor fakturnya AM-12-2, tanggal faktur pajaknya 19 Desember, dan terminnya COD. COD menandakan bahwa ini dilakukan secara tunai, bukan kredit. Kalau kredit kan biasanya 2/10, 30 gitu. Sedangkan ini adalah COD atau cash on delivery. Ini dijual pada pelanggan tunai. Ini lebih jelas ya, ada keterangan pelanggan tunai. Apa saja sih yang dijual oleh PT Amanah kepada pelanggan tunai ini? Di sini ada keterangannya. Ada Samsung Biotek sebanyak 3 unit dengan harga satuan atau harga jualnya itu 8 juta. Maka jumlah Samsung Biotek yang kita jual itu sebanyak 24 juta. Lalu ada barang LG sebanyak 3 unit dengan harga satuannya 12 juta. Maka total barangnya itu 36 juta. Nah, ini kita totalkan total yang Samsung dengan LG sebanyak 60 juta. Namun ada potongan tunai, potongannya secara langsung 3 juta. Maka nilai barang yang kita jual itu 57 juta. Dengan asuransi 0,5% sesuai kebijakan akuntansinya sebesar 285.000 dan juga PPN 10% yang akan masuk ke dalam akun PPN keluaran, yaitu 5.728.500. Lalu tak lupa ada ongkos kirim via Raja Wali Express sebesar 2 juta. Maka jumlah tagihan atau uang yang dibayarkan oleh si pelanggan tunai ini adalah sebesar 65 juta sekian. Nah, pencatatannya kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas, bukan ke dalam jurnal penjualan. Kenapa? Karena jurnal penjualan itu digunakan hanya untuk penjualan kredit, bukan penjualan tunai. Kalau penjualan tunai kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas, karena dalam transaksi itu kita langsung menerima uang secara kas. Selanjutnya juga kita catat ke dalam kartu persediaan, karena ini mempengaruhi persediaan barang dagang kita. Namun tidak perlu kita catat ke dalam buku pembantu piutang, karena transaksi ini tidak akan mempengaruhi piutang dagang milik kita. Nah, apa yang kita catat? Ini bukan menggunakan akun account receivable ya, tapi menggunakan akun cashing bank, karena sudah langsung kita dapatkan uangnya. Sebesar berapa? Yang ini jumlah tagihannya 65 juta 13.500. Lalu ada penjualannya sebesar 57 juta. Lalu ada asuransi, utang asuransi sebesar 285.000, ada PPN-nya 10% yaitu 5.728.500 dan ada freight payable 2 juta. Nah, cost of sales dan merchandise inventory untuk mendapatkan nominalnya, maka kita harus mencatat transaksi ini ke dalam kartu persediaan terlebih dahulu. Nah, ini pencatatannya. Ada tanggal 19 dengan nomor dokumen AM-12-2. Keterangannya pelanggan tunai. Ini kita catat dalam barang keluar karena kita mengeluarkan atau menjual barang dagang tersebut. Dengan unitnya 3 unit, harga pokoknya kita mengikuti harga pokok dalam saldo yaitu 5.687, maka jumlah barang keluarnya itu 17 juta sekian. Nah, saldo akhir dari item Samsung Biotek ini adalah 30 unit dengan jumlah 170 juta sekian. Sedangkan dalam LG WF Smart ini kita keluarkan sebanyak 3 unit dengan harga pokoknya 8.923.500. Nah, jumlah yang kita keluarkan yaitu 26.770.500. Maka sisa saldonya adalah 27 unit dengan jumlah 240 juta sekian. Nah, berdasarkan catatan ini, kita dapatkan nilai cost of sales dan merchandise inventory yaitu 17 juta ditambahkan dengan 26 juta sekian. Maka kita dapatkan nominal 43.833.000 rupiah. Nah, ini sama dengan yang kita catat dalam jurnalnya. Lalu baru deh kita catat di dalam jurnal penerimaan kas. Nah, tanggalnya Desember 19, dokumennya nomor dokumen seperti yang tertera dalam transaksinya. Nah, ini keterangan penjualan secara tunai. Di debitnya kita catat cashing bank.
uang yang kita terima sebesar 65 juta. Nah, akun lain-lainnya ini adalah akun cost of sales atau harga pokok penjualan. Sedangkan di kreditnya ada akun sales atau penjualan, ada akun asuransi, ada akun PPN keluaran, ada akun freight payable, dan juga ada akun merchandise inventory. Oke, sampai situ paham semua ya. Lalu akan kita lanjut ke dalam transaksi yang ke-10. Adalah bukti kas keluar yang dikeluarkan oleh PT Amanah dengan nomor BK12-04 tertanggal 23 Desember 2014. Di sini PT Amanah mengeluarkan kas kepada kantor konsultan Aisyah Lubis sejumlah Rp43.200.000 dengan keterangan untuk membayar jasa konsultan. Nah, perincian pembayaran jasa konsultan ini ada biaya jasanya. Nah, biaya jasanya ini sebesar 40 juta. Lalu ada PPN 10%, yaitu 4 juta. 10% dari 40 juta kan 4 juta ya. Nah, ini ditambahkan senilai 44 juta. Lalu ada PPh pasal 23. PPh pasal 23 yang dikenakan ini sebesar 2%, yaitu 800.000. 2% dari 44 juta ini. Maka total yang kita bayarkan pada kantor konsultan Aisyah Lubis adalah 43.200.000. Nah, PPN 10% ini akan kita catat sebagai fed-in karena kita PT Amanah adalah penerima jasa, atau dalam kata lain seperti pembelian gitu lah ya. Kita membeli jasa dari kantor konsultan Aisyah Lubis, maka ini kita catat sebagai fed-in. Lalu PPh pasal 23 ini kita yang memotong karena dalam PPh pasal 23, pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan pajak tersebut. Siapa pemberi penghasilan dalam transaksi ini? Pemberi penghasilan adalah kita, PT Amanah, maka kita yang memotong pajak tersebut dari kantor konsultan Aisyah Lubis sebesar 2%. Maka kita akan catat pajak tersebut, pajak PPh-nya ini sebagai tax payable karena kita kan sudah memotong dari kantor konsultan Aisyah Lubis. Nah, pada periode yang ditentukan kita akan membayarkan dan juga melaporkan pajak tersebut kepada kantor pajak. Maka itu akan kita catat sebagai hutang pajak atau tax payable. Di sini ada keterangannya, PT Amanah adalah penerima jasa atau pembeli jasa. Dalam PPh pasal 23, pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan pajak tersebut. Maka PT Amanah sebagai pemberi penghasilan atau penerima jasa dari kantor konsultan Aisyah Lubis akan melakukan pemotongan, membayarkan serta melaporkan pajak tersebut kepada kantor pajak pada periode yang ditentukan, sehingga PT Amanah mencatatnya sebagai utang pajak atau tax payable. Nah, ini bukti kas keluar tentu akan kita catat dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, biaya jasa konsultan pajak ini akan kita catat ke dalam akun professional fee expense, yang artinya adalah beban biaya profesional. Karena konsultan pajak ini kan termasuk dari profesional gitu ya, ahli. Maka ini kita catat dalam akun professional fee expense. Bagaimana kita tahu kok ini akun professional fee expense? Nah, ini kita lihat dulu di dalam daftar akun, kira-kira akun yang cocok untuk pencatatan transaksi ini apa ya? Nah, yang paling cocok adalah akun ini, professional fee expense. Nominalnya sebesar 40 juta yang kita bayarkan. Lalu ada fed-in sebesar 4 juta. Dan di kreditnya ada cash in bank, uang yang kita keluarkan sebanyak 43.200.000. Serta tax payable, utang pajak kita sebesar 800.000. Ini kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Seperti ini pencatatannya, tanggal 23, nomor dokumennya BK12-04 keterangan jasa konsultan. Nah, di debitnya ini adalah kita catat dalam akun lain-lain. Ada nomor akun 61800 yaitu professional fee expense dan 11800 yaitu fed-in. Sedangkan dalam kreditnya ada akun cash in bank sebesar 43.200.000 dan tax payable sebesar 800.000 rupiah. Lalu kita lanjut ke dalam dokumen nomor 11. Di sini ada invoice, kopi yang dikeluarkan oleh PT Amanah, menandakan PT Amanah melakukan penjualan. Nah, penjualannya kepada siapa? Kepada PT Freshwash tanggal 26 Desember 2014 dengan nomor fakturnya AM-12-03. Tanggalnya 26 Desember 2014 dengan termin net 30, menandakan bahwa ini adalah transaksi penjualan secara kredit karena jatuh temponya adalah 30 hari setelah transaksi atau net 30. Nah, di sini kita menjual jasa
servis Samsung banyak 10 unit dengan harga per unitnya itu 500.000, maka jumlah seluruh jasa servisnya ini adalah 5 juta. Ditambah dengan PPN 10% yang akan dicatat dalam fade out, karena penjualan kita catat dalam fade out sebanyak 500.000, maka total dari piutang dagang PT Freshwash kepada kita adalah sebesar Rp5.500.000. Ini akan kita catat ke dalam jurnal penjualan dan buku pembantu piutang, namun tidak kita catat ke dalam kartu persediaan karena ini tidak mempengaruhi jumlah persediaan barang kita. Ini pencatatannya account receivable di debit sebesar Rp5.500.000, yaitu uang yang akan kita terima dari PT Freshwash pada periode yang telah ditentukan. Lalu ada service income atau pendapatan servis sebesar Rp5 juta dan fade out sebesar Rp500.000. Ini kita catat dalam jurnal penjualan. Bagaimana pencatatannya? Di tanggal 26 nomor dokumennya sesuai dalam bukti transaksi, lalu di sisi debit kita catat sebagai account receivable, di kreditnya fade out dan juga service income dengan nomor akun 42000 sebesar 5 juta. Lalu kita catat juga dalam buku pembantu piutang milik PT Freshwash. Ini kita catat penjualannya pada tanggal 26, kita catat dalam sisi debit karena piutang kita bertambah. Maka saldo akhirnya adalah PT Freshwash memiliki piutang pada kita sebanyak Rp5.500.000. Lalu kita masuk ke dalam transaksi nomor 12. Ini adalah bukti kas masuk yang dikeluarkan oleh PT Amanah dengan nomor 03-BM-12-14 tertanggal 27 Desember 2014. Nah, PT Amanah ini telah menerima sejumlah kas dari PT Freshwash sebanyak Rp5.390.000. Nah, keterangannya adalah pembayaran biaya servis 10 unit Samsung Biotech. Yang dimaksud adalah mesin cuci ya, bukan AC. Lalu pendapatan jasa servisnya adalah sebesar Rp5.500.000 sesuai piutang yang ada pada transaksi sebelumnya. Lalu ini dipotong PPh pasal 23 sebanyak Rp110.000, maka jumlah yang kita terima hanya Rp5.390.000. Kalau dalam transaksi yang ke-10 tadi, dokumen nomor 10 itu kita kan sebagai pembeli jasa atau penerima jasa. Nah, kalau di transaksi yang ini kita adalah pemberi jasa atau penjual jasa. Maka dari itu, PPh pasal 23 yang memotong adalah pembeli kita, yaitu PT Freshwash. Kita mencatatnya sebagai beban pajak karena nanti yang akan membayar dan melaporkan pajak tersebut adalah si PT Freshwash. Di sini ada keterangannya, PT Amanah adalah pemberi jasa atau penjual jasa. Dalam PPh pasal 23, pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan pajak tersebut. Nah, pemberi penghasilan di sini siapa? Yaitu PT Freshwash. Maka PT Amanah sebagai pemberi jasa akan membayarkan pajaknya pada PT Freshwash. Nantinya, PT Freshwash akan membayarkan serta melaporkan pajak tersebut pada kantor pajak pada periode yang ditentukan. Sehingga PT Amanah mencatatnya sebagai beban pajak atau tax expense. Ini kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Bagaimana pencatatan dalam jurnal penerimaan kasnya? Nah, ini yang kita terima adalah sebesar Rp5.390.000 dengan tax expense sebesar Rp110.000 dan account receivable yang berkurang atau yang telah dilunasi oleh PT Freshwash adalah sebesar Rp5.500.000. Selain kita catat dalam jurnal penerimaan kas, juga kita catat dalam buku pembantu piutang milik PT Freshwash. Nah, seperti ini pencatatannya. Dalam jurnal penerimaan kas tanggal 27, nomor dokumennya seperti tertera dalam bukti transaksi. Nah, di debitnya ada cash in bank dan juga nomor akun 1.900 yaitu tax expense, dan di kreditnya ada akun piutang dagang. Lalu dalam buku pembantu piutang di PT Freshwash tadinya tanggal 26 kan bertambah piutangnya, lalu pada tanggal 27 telah berkurang karena sudah dilunasi, maka saldo akhirnya ini adalah PT Freshwash sudah tidak memiliki piutang lagi kepada kita, maka saldonya habis atau 0. Lalu akan kita lanjut ke dalam dokumen nomor 13. Ini adalah bukti kas keluar yang dikeluarkan oleh PT Amanah dengan nomor BK12-05 tertanggal 30 Desember 2014. Ini PT Amanah membayarkan Rp300 juta kepada PT Sabar Ganda, dalam kurungnya pengelola gedung. Jadi PT Sabar Ganda ini adalah pengelola gedung yang ditempati oleh PT Amanah.
Ini ada keterangannya. Sewa gedung kantor untuk 1 tahun 2015 sebesar 300 juta. Berarti ini kita bayarkan untuk sewa dibayar di muka ya, karena saat ini kan periodenya 2014. Nah, ini kita bayarkan untuk periode berikutnya tahun 2015. Lalu ada PPN 10% sebesar 30 juta. Nah, kita PT Amanah sebagai penerima manfaat atau istilahnya pembeli gitu, akan kita catat ke dalam fade-in karena kita yang dipungut PPN-nya ini. Maka jumlah beban sewanya adalah 330 juta. Nah, kita potong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Itu 30 juta. Maka yang kita bayarkan adalah sebesar 300 juta. Di sini ada keterangannya, PT Amanah adalah penerima manfaat sewa atau pembeli manfaat sewanya. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan di sini kan adalah kita, PT Amanah. Sehingga PT Amanah mencatatnya sebagai utang pajak atau tax payable. Transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan catatannya sebagai berikut. Prepaid rent sebesar 300 juta rupiah. Ini untuk sewa gedung kantor 1 tahun ya. Lalu ada fade-in sebesar 30 juta untuk PPN-nya. Lalu tax payable karena kita sebagai penerima manfaat akan melaporkan nantinya. Maka kita catat sebagai tax payable sebesar 30 juta dan juga cash in bank di sisi kredit sebesar 300 juta. Ini kita catat dalam jurnal pengeluaran kas nih. Tanggal 30, nomor dokumennya BK12/05 dengan keterangan sewa gedung tahun 2015. Di sisi debitnya ada akun 11700, yaitu adalah akun prepaid rent. Lalu 11800 akun fade-in, dan juga di kreditnya ada cash in bank dan akun 21600 yaitu tax payable. Lanjut ke transaksi terakhir, dokumen nomor 14, yaitu nota retur yang dikeluarkan oleh PT Amanah, yang mengartikan bahwa PT Amanah menerima retur penjualan. Ini dari PT Cahaya Bulan. Nomor nota returnya adalah 01/NR/12/14 tanggal 30 Desember 2014. Dengan ini, kami telah mengkreditkan rekening saudara untuk barang sebagai berikut. Tanggalnya 7 Desember 2014. Nomor invoice AM-12/1. Nah, barang yang diretur adalah Samsung Biotech. Asuransinya 0,5% dengan PPN 10%. Berapa unit? Ini di sini tertera 1 unit dengan harga satuannya, harga jualnya ini ya, Rp7.560.000. Asuransinya 37.800.000, PPN 10%, maka jumlah returnya atau piutang dagang yang dikurangkan dari PT Cahaya Bulan adalah sebesar Rp8.057.580. Ini kita catat ke dalam jurnal umum, buku pembantu piutang, dan juga kartu persediaan. Nah, dalam jurnal umum catatannya adalah sales return atau retur penjualan sebesar nih jumlah barang yang dikembalikan yaitu Rp7.560.000. Lalu utang asuransi sebesar Rp37.800 dan PPN keluaran sebesar Rp759.780. Lalu piutang dagang yang dikurangkan dari PT Cahaya Bulan adalah sebesar Rp8.357.580. Nah, jangan lupa catat juga merchandise inventory dan cost of sales-nya. Nah, untuk mendapatkan saldo ini harus kita catat dulu ke dalam kartu persediaan. Nah, ini yang diretur adalah Samsung Biotech-nya. Tertanggal 30, nomor dokumennya sekian, keterangannya retur PT Cahaya Bulan. Nah, untuk retur penjualan kita catat dalam barang keluar. Yang tadinya barang keluar itu mengurangi persediaan barang dagang kita. Kalau retur kan ini menambah persediaan barang dagang kita. Maka dalam barang keluar, dalam kolom barang keluar ini kita catat dengan tanda minus, menandakan bahwa retur penjualan ini menambah persediaan barang dagang kita. Nah, ini retur PT Cahaya Bulan adalah sebanyak 1 unit dengan harga pokoknya kita ikutin yang di saldonya Rp5.687.500. Maka jumlah yang ditambahkan ke dalam persediaan barang dagang kita adalah Rp5.687.500. Nah, saldo akhirnya yang tadinya 30 unit menjadi 31 unit. Nah, yang ini nih saldo merchandise inventory dan cost of sales-nya Rp5.687.500. Nih, sama ya seperti yang ada di pencatatan penjurnalannya. Jadi
kita catat ke dalam memorial jurnal atau jurnal umum. Di sini juga ada keterangannya retur PT Cahaya Bulan. Jangan lupa kita catat juga ke dalam buku pembantu piutang milik PT Cahaya Bulan, karena piutang PT Cahaya Bulan berkurang ya dengan adanya retur penjualan. Nah, ini tadinya tanggal 7 piutang dagangnya sebesar 162 juta sekian. Nah, karena adanya retur penjualan pada tanggal 30, maka kita kreditkan piutangnya. Dan sisanya adalah berkurang ya, jadi 154 juta sekian. Transaksi PT Amanah sudah selesai nih sampai ke dokumen nomor 14. Nah, apabila kalian sudah mencatat semua transaksi secara tepat dan secara teliti, maka ini ada penjurnalan akhirnya seperti ini. Ini ada jurnal penerimaan kas, lalu ini jurnal pengeluaran kas, ini jurnal penjualan, ini jurnal pembelian, ini jurnal umum. Nah, ini ada inventory card atau kartu persediaan. Ini tertera persediaan akhirnya yang Samsung Biotek sebesar 176 juta sekian dengan 31 unit, sedangkan yang LG 240 juta dengan 27 unit. Lalu ini ada buku pembantu piutang, ini buku pembantu utang, dan sekian materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah dalam transaksi siklus perusahaan dagang, kalian harus memperhatikan secara detail bukti-bukti transaksinya, lalu kita catat ke dalam jurnal khusus dan juga buku-buku pembantu yang diperlukan seperti buku pembantu piutang, buku pembantu utang, dan juga kartu persediaan. Kalian juga harus memperhatikan saldonya, balance atau tidaknya gitu. Jadi saran saya adalah kalian harus hati-hati dalam menganalisis transaksi, karena betul atau tidaknya suatu pencatatan itu kuncinya adalah dalam bukti transaksi perusahaan dagang. Baiklah, sekian materi video pembelajaran hari ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.